Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Namaku Fahmi. Jika kamu melihatku malam itu, kamu hanya akan menemukan seorang pemuda hina yang gemetar memegang mahkota kehormatan keluarga majikannya yang hancur berkeping-keping. Aku dipaksa menelan racun dunia. Menikahi seorang wanita angkuh yang benih pria bajingan tengah tumbuh subur di dalam rahimnya. Wanita yang seumur hidupnya selalu meludah di depanku. Malam itu justru merangkak, menangis darah, dan bersujud mencium telapak kakiku yang kotor. Bagaimana bisa seorang pesuruh miskin sepertiku terjebak dalam pusaran aib maut yang mengancam nyawa dan nama besar seorang ulama tersohor di Kediri? Dengarkan rintihanku. Karena malam pertama kami adalah neraka yang berubah menjadi lautan air mata yang tidak akan pernah bisa kamu lupakan seumur hidupmu. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Jika kamu bertanya siapa aku sebenarnya, aku hanyalah debu yang menempel di teras sebuah rumah besar. Aku bukan siapa-siapa. Aku terlahir tanpa pelukan hangat kedua orang tua. Sebatang kara. Dan hidup dari sisa-sisa belas kasihan orang lain yang kebetulan lewat di hadapanku. Sejak masih sangat kecil, aku sudah terbiasa dengan rasa lapar yang melilit perut hingga membuatku berguling-guling di tanah dan tidak bisa tidur sepanjang malam. Namun, garis nasibku yang kelam sedikit bercahaya ketika aku menginjakan kaki di sebuah pesantren besar yang sejuk. Pesantren itu terletak di pinggiran kota Kediri. Disinilah aku menemukan sosok ayah yang tidak pernah aku miliki seumur hidupku. Beliau adalah Kiai Mansur, seorang ulama besar yang sangat dihormati dan disegani. Tidak hanya di Kediri tetapi juga di kota-kota sekitarnya. Beliau menemukan aku bertahun-tahun yang lalu. Saat itu aku sedang meringkuk kedinginan di bawah guyuran hujan lebat di depan gerbang pesantren. Bukannya mengusirku karena penampilanku yang kotor dan berbau tengik. Beliau justru membungkuk, mengangkat tubuhku yang kurus kering, membawaku masuk ke dalam rumahnya yang megah, memberiku pakaian bersih yang hangat, dan menyuapkan makanan ke mulutku dengan tangan beliau sendiri. Momen itu adalah titik balik dalam hidupku. Air mataku menetes deras ke dalam piring nasi saat itu. Sejak hari itu, aku bersumpah di dalam hati demi Allah. Aku akan mengabdikan seluruh sisa napas dan hidupku untuk Kiai Mansur beserta keluarganya. Aku tidak meminta bayaran sepeser pun. Aku hanya memohon agar diizinkan tinggal dan menjadi pelayan di rumah beliau. Aku rela melakukan pekerjaan rendahan apa saja. Mulai dari menyapu halaman pesantren yang sangat luas setiap sebelum subuh, menguras bak mandi, menebang kayu bakar, hingga memandikan mobil tua milik keluarga. Semua itu aku kerjakan dengan penuh keikhlasan. Setiap tetes keringat yang jatuh ke bumi, selalu aku iringi dengan rasa syukur. Alhamdulillah, aku masih memiliki atap untuk berteduh dan makanan untuk mengganjal perut. Aku merasa Allah sangat menyayangiku karena telah mengirimkan malaikat penolong berwujud Kiai Mansur. Namun, hidup di rumah sebesar itu tidak selamanya seindah bayanganku. Ujian kesabaranku tidak datang dari beratnya pekerjaan, melainkan dari satu sosok penghuni rumah ini. Dia adalah Zahra, adik bungsu Kiai Mansur yang usianya terpaut sangat jauh dari sang kakak. Usianya hampir sama denganku. Namun nasib kami ibarat bumi dan langit. Zahra adalah seorang mahasiswi di salah satu kampus ternama di kota besar. Ia terbiasa hidup mewah, dikelilingi barang-barang mahal, dan memiliki pergaulan yang sangat bebas. Jauh dari nilai-nilai agama yang diajarkan oleh kakaknya di pesantren. Setiap kali Zahra pulang ke Kediri untuk liburan, suasana rumah yang biasanya tenang dan penuh lantunan ayat suci, seketika berubah menjadi tegang bagiku. Baginya, aku bukanlah manusia. Di mata Zahra yang jelita, aku hanyalah pesuruh kampungan, jongos yang hina, dan kotoran yang merusak pemandangan matanya. Perkataannya selalu tajam menyayat hati. Membuang muka setiap kali berpapasan denganku adalah kebiasaannya. Seolah mencium bau sampah yang membusuk jika ada aku di dekatnya. Aku masih ingat betul sebuah kejadian di suatu sore yang cerah. Saat itu aku sedang mengepel lantai teras depan dengan sekuat tenaga hingga lantai itu mengkilap.
Keringat membasahi seluruh tubuhku. Zahra baru saja turun dari mobil jemputannya. Sepatunya yang kotor oleh lumpur jalanan tanpa ragu ia injakan ke lantai yang baru saja susah payah aku bersihkan. Ia melangkah dengan angkuh. Aku hanya bisa menunduk. Tidak berani menatap matanya apalagi memprotes tindakan kasarnya. Tiba-tiba, sebuah kotak kecil terjatuh dari tas mahalnya. Secara refleks, aku berniat baik ingin membantunya. Aku berjongkok dan mengulurkan tanganku untuk mengambil barang tersebut. Namun, belum sempat jariku menyentuh kotak itu, sebuah tamparan keras mendarat di punggung tanganku. Bunyinya sangat nyaring hingga membuat beberapa santri yang lewat menoleh ke arah kami. Rasa panas dan perih langsung menjalar di kulitku. Jangan berani-berani menyentuh barangku dengan tangan kotormu itu. Dasar orang miskin. Suara Zahra melengking tajam, menusuk tepat di ulu hatiku yang paling dalam. Ia menatapku dengan tatapan penuh rasa jijik yang luar biasa. Seolah-olah aku adalah penyakit menular yang sangat mematikan bagi hidupnya. Ia lalu mengambil kotak itu sendiri, membersihkannya dengan tisu, dan membuang tisu bekas itu tepat ke arah wajahku. Tisu itu jatuh perlahan menyentuh pangkuanku. Aku hanya terdiam mematung. Dadaku terasa sesak seakan ada batu besar yang menghantam paru-paruku. Aku memejamkan mata erat-erat, menahan air mata yang memaksa keluar dari kelopak mataku. Aku menarik napas panjang, merapal istighfar di dalam hati berkali-kali. Aku harus bersabar. Aku terus mengingatkan diriku sendiri bahwa wanita yang baru saja menghinaku ini adalah adik kandung dari pria yang telah menyelamatkan nyawaku dari jalanan. Demi Kiai Mansur, aku rela menelan semua racun dan hinaan ini mentah-mentah. Aku menundukkan kepala sangat rendah. Membiarkan Zahra melangkah pergi meninggalkanku yang masih berlutut di lantai teras dengan hati yang hancur berkeping-keping. Harga diriku diinjak-injak hingga rata dengan tanah. Aku tidak pernah menyimpan dendam padanya. Aku selalu mendoakan agar Allah melembutkan hatinya yang keras seperti batu karang. Namun, aku sama sekali tidak pernah menyangka bahwa kesombongannya yang setinggi langit itu suatu hari nanti akan runtuh dengan cara yang sangat tragis dan menyedihkan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang paling membenciku di dunia ini, pada akhirnya akan menangis meraung-raung di bawah kakiku, memohon perlindungan dariku untuk menutupi aib besar yang menghancurkan kehormatannya. Dan semua mimpi buruk itu dimulai pada satu malam yang diiringi badai besar di kota Kediri. Malam kelam di mana rahasia kotor itu akhirnya terbongkar. Malam yang akan menyeret langkahku menuju pelaminan yang tidak pernah aku inginkan. Malam yang mengubah jalan hidupku dan hidupnya untuk selama-lamanya. Malam itu, langit di atas kota Kediri seolah ikut merasakan firasat buruk yang akan segera menimpa keluarga kami. Angin berhembus sangat kencang dari arah lembah Gunung Kelut, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Hujan turun dengan sangat lebat seakan langit sedang menumpahkan seluruh air matanya ke bumi. Suaranya menderu-deru menghantam atap genteng pesantren. Kilat menyambar-nyambar di udara, menerangi gelapnya malam dengan cahaya putih yang menyilaukan mata dan memekakan telinga. Aku sedang berada di teras samping, berteduh sambil merapikan rak sepatu para santri yang berantakan terkena tempias air hujan deras. Di tengah suara gemuruh badai itu, sayup-sayup aku mendengar deru mesin mobil yang dipacu dengan kecepatan tinggi. Mobil itu menerobos masuk melewati gerbang pesantren yang masih terbuka separuh. Berhenti mendadak tepat di depan pintu utama rumah megah Kiai Mansur. Ban mobilnya berdecit keras bergesekan dengan aspal basah. Aku menghentikan pekerjaanku seketika. Mataku terpaku pada sosok yang perlahan keluar dari pintu penumpang. Itu adalah Zahra. Namun, penampilannya malam itu sungguh di luar dugaan akal sehat. Tidak ada lagi gaun mahal yang selalu melekat rapi di tubuhnya. Tidak ada lagi wajah angkuh dengan riasan sempurna yang biasa ia pamerkan untuk merendahkanku. Pakaiannya kusut masai dan basah kuyup terkena guyuran hujan. Rambutnya berantakan menutupi sebagian wajahnya yang pucat pasi tanpa aliran darah. Ia melangkah terhuyung-huyung, berjalan tanpa alas kaki melintasi halaman berbatu yang dingin. Isak tangisnya pecah. Terdengar menyayat hati mengalahkan suara derasnya hujan badai di kota ini. Aku berniat mendekat untuk membantunya. Namun langkahku terhenti saat itu juga.
Aku teringat tamparan keras dan tatapan penuh kebencian yang selalu ia berikan kepadaku. Aku memilih mundur perlahan-lahan. Bersembunyi di balik pilar besar di sudut teras. Memperhatikan dalam diam dengan dada yang berdebar sangat kencang. Firasatku mengatakan ada sesuatu yang sangat buruk dan mengerikan telah terjadi padanya. Firasat yang akan mengubah jalan hidupku dan hidupnya menuju jurang penderitaan. Zahra mendorong pintu utama dengan lemah. Tubuhnya ambruk berdebum di atas karpet ruang tamu. Suara tangisannya yang semakin histeris membuat seisi rumah terbangun dari tidur lelap. Kiai Mansur berlari keluar dari kamarnya dengan wajah panik yang luar biasa. Beliau langsung bersimpuh di lantai. Mendekap erat tubuh sang adik yang gemetar hebat menahan dingin dan ketakutan. Ada apa anakku? Siapa yang berani menyakiti Timu? Mengapa keadaanmu hancur seperti ini? Tanya Kiai Mansur dengan suara bergetar hebat menahan tangis. Tangannya yang keriput mengusap lembut rambut Zahra yang basah kedinginan. Zahra tidak segera menjawab pertanyaannya. Ia hanya terus menangis meraung-raung sambil memukuli dadanya sendiri dengan kepalan tangan. Pemandangan itu sungguh membuat batinku ikut terasa perih teriris-iris. Meskipun ia selalu bersikap kejam kepadaku, namun melihatnya hancur tidak bersisa seperti itu membuat rasa kemanusiaanku tersentuh. Aku belum pernah melihat manusia yang tampak begitu putus asa, kotor, dan kehilangan arah seperti Zahra malam itu. Ia memeluk erat kaki kakaknya seolah mencari tempat berlindung dari kejaran maut yang mengintainya. Ampuni Zahra, Mas. Ampuni semua dosaku. Suaranya serak dan terputus-putus. Ia bersujud dalam-dalam di pangkuan kakaknya. Mencengkeram kuat ujung sarung yang dikenakan oleh Kiai Mansur. Setelah beberapa saat, di tengah isak tangis yang menyesakkan rongga dada, meluncurlah sebuah pengakuan yang seketika menghentikan detak jantungku di balik pilar. Sebuah rahasia paling kelam yang menghancurkan kedamaian rumah suci ini dalam sekejap mata. Zahra hamil. Mas. Usianya sudah 3 bulan. Dan laki-laki keparat itu kabur meninggalkanku sendirian. Dia melarikan diri ke luar negeri dan menolak untuk bertanggung jawab atas nyawa bayi yang ada di dalam rahim ini. Kalimat itu meluncur tajam seperti sambaran petir yang menyambar tepat di tengah ruang tamu. Sunyi senyap menyelimuti ruangan besar itu selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Hanya terdengar suara badai di luar sana yang semakin mengamuk. Waktu seolah berhenti berputar di porosnya. Udara di sekitarku tiba-tiba terasa sangat tebal dan berat hingga aku kesulitan untuk menarik napas panjang. Aku menutup mulutku rapat-rapat dengan kedua tangan kasarku. Menggigit jari telunjukku keras-keras untuk menahan jeritan. Tidak percaya dengan apa yang baru saja telingaku dengar. Adik perempuan dari seorang ulama paling dihormati di Kediri membawa aib kotor anak haram di dalam perutnya. Kiai Mansur mematung kaku seperti arca. Wajahnya yang selalu memancarkan keteduhan dan cahaya keimanan, seketika berubah menjadi pucat pasi tanpa rona kehidupan. Matanya terbelalak lebar menatap perut adiknya yang masih rata. Mulutnya terbuka namun tidak ada satu kata pun yang mampu terucap dari bibirnya. Tiba-tiba, beliau memegangi dadanya sebelah kiri dengan raut kesakitan yang amat sangat. Napasnya tersengal-sengal putus-putus. Beliau roboh ke belakang. Membentur lantai dengan keras hingga membuatku nyaris berlari masuk. Air mata yang sejak tadi menggenang di pelupuk mata sang ulama besar itu, akhirnya tumpah tak terbendung membasahi janggut putihnya. Beliau menangis sesenggukan. Suara tangisannya bukan raungan amarah yang meledak-ledak penuh kebencian, melainkan rintihan kepedihan yang sangat dalam dan mengiris-ngiris hati siapapun yang mendengarnya. Rintihan seorang pahlawan keluarga yang merasa gagal total menjaga amanah mendiang orang tua mereka. Rintihan seorang pemimpin agama yang nama baik serta kehormatannya baru saja dikoyak dan dihancurkan menjadi debu oleh darah dagingnya sendiri. Ya Allah! Dosa besar apa yang telah dilakukan hamba ini? Cobaan seberat apa yang sedang engkau timpakan pada pundak hamba yang lemah ini? Rintih Kiai Mansur sambil memukul-mukul lantai karpet dengan tangannya yang bergetar tanpa tenaga. Suaranya dipenuhi dengan rasa hancur yang tidak bisa digambarkan dengan susunan kalimat manusia dari bahasa manapun. Di balik pilar yang sedingin es itu, air mataku ikut menetes deras tanpa bisa kucegah. Hatiku hancur lebur melihat malaikat penolongku menangis tergugu di lantai rumahnya sendiri.
Beliau yang selalu mengajarkan jalan kebaikan kepada ribuan umat. Beliau yang selalu mengulurkan tangan menolong kaum fakir miskin sepertiku. Kini harus menelan racun kehidupan dan menanggung aib yang begitu kotor, hina, dan sangat memalukan. Aib yang mustahil bisa disembunyikan dalam waktu lama dari penciuman tajam masyarakat. Perut itu akan terus membesar hari demi hari. Dan ribuan pasang mata jamaah serta warga kota Kediri akan segera mencaci maki dan menghakimi keluarga tanpa ampun. Malam itu, rumah megah yang biasanya dihiasi dengan alunan merdu ayat suci, berubah menjadi neraka jahanam yang dipenuhi dengan lautan penyesalan berdarah. Aku bersandar lemas di dinding batu. Pikiranku kacau balau tidak menentu arahnya. Aku bertanya-tanya dalam keputusasaan yang sunyi. Badai fitnah macam apa yang akan menghantam keluarga mulia ini keesokan harinya? Bagaimana cara Ki Mansur menatap dunia luar dengan lumpur aib yang menempel begitu tebal di wajahnya? Namun hal yang paling mengerikan adalah, aku sama sekali tidak menyadari bahwa tangisan dan kehancuran di malam itu hanyalah sebuah awal mula dari badai yang jauh lebih besar dan mematikan. Sebuah pusaran hitam yang pada akhirnya akan menyeret tubuhku yang tak berharga ini untuk masuk ke dalam lubang penderitaan tanpa jalan keluar. Aku menatap kedua tanganku yang kasar. Tangan yang selama ini hanya tahu caranya menyapu debu jalanan. Mungkinkah tangan hina ini yang akan dipaksa untuk membersihkan kotoran busuk dari kehormatan keluarga ini? Aku memeluk lututku erat-erat. Menunggu fajar menyingsing dengan perasaan takut yang luar biasa. Sebuah ketakutan yang akan segera menjadi mimpi buruk paling nyata dalam lembaran hidupku. Pagi itu, matahari terbit di ufuk timur kota Kediri dengan cahaya yang pucat. Meskipun langit sudah mulai terang, namun suasana di dalam rumah Kiai Mansur terasa sangat pekat dan mencekam. Tidak ada suara canda tawa santri yang biasanya terdengar hingga ke ruang tengah. Tidak ada aroma kopi pagi yang harum. Yang ada hanyalah kesunyian yang amat sangat berat. Seolah-olah maut baru saja melintasi kediaman kami. Aku duduk di bangku kayu di dapur, menatap segelas air putih yang sudah dingin. Mataku terasa panas karena sama sekali tidak bisa memejamkan mata sejak kejadian semalam. Pikiranmu kacau balau. Bayangan Zahra yang bersimbah air mata dan rintihan pilu Ki Mansur terus berputar-putar di otakmu seperti kaset rusak. Aku merasa seperti sedang memikul beban seluruh dunia di pundakku yang kurus ini. Rahasia itu terasa sangat panas, membakar nuranimu. Aku tahu, hidup di rumah ini tidak akan pernah sama lagi setelah rahasia kotor itu terucap. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang terseret-seret memecah kesunyian. Aku menoleh dan melihat istri Ki Mansur, Ibu Nyai, berdiri di ambang pintu dengan wajah yang sembab. Beliau menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa sedih, rasa malu, dan seberkas harapan yang meredup di matanya. Fahmi, kamu dipanggil Abah ke ruangannya sekarang. Suaranya serak, hampir hilang ditelan kesedihan yang mendalam. Aku mengangguk pelan. Jantungku berdegup kencang, seolah-olah ingin melompat keluar dari dadaku. Aku berdiri dan melangkah menuju ruangan pribadi Kiai Mansur yang sering kami sebut sebagai Endalem. Setiap langkah yang aku ambil terasa sangat berat. Seperti ada rantai besi yang mengikat kakimu. Aku melewati kamar Zahra yang tertutup rapat. Dari dalam sana, aku masih bisa mendengar isak tangis yang tertahan. Isakan yang terdengar sangat putus asa. Begitu aku sampai di depan pintu ruangan Kiai, aku menarik napas panjang. Aku mengetuk pintu kayu jati itu dengan sangat perlahan. Masuklah, Fahmi. Suara Kiai terdengar sangat lemah dari dalam. Aku membuka pintu dan mencium aroma minyak wangi cendana yang biasanya menenangkan. Namun kali ini, aroma itu terasa sangat menyesakkan. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi oleh sedikit cahaya matahari yang menerobos masuk dari celah jendela. Ki Mansur duduk di atas sajadahnya, masih mengenakan sarung dan baju koko putih yang tampak kusut. Wajahnya yang biasanya berseri-seri penuh cahaya keimanan, kini tampak layu dan hancur. Beliau terlihat 10 tahun lebih tua hanya dalam waktu 1 malam saja. Aku segera duduk bersimpuh di lantai, menundukkan kepalamu sedalam mungkin. Aku tidak berani menatap wajah pria yang sudah aku anggap sebagai ayah kandungku sendiri ini. Aku merasa sangat kecil dan tidak berdaya di hadapan kehancurannya. Fahmi,
Kamu sudah tahu semuanya, bukan? Tanya beliau tanpa basa-basi. Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Iya, Abah. Maafkan saya karena tanpa sengaja mendengar pembicaraan semalam. Jawabku dengan suara yang bergetar hebat. Ki Mansur menarik napas panjang yang terdengar sangat berat. Seolah-olah paru-parunya sudah tidak sanggup lagi menahan beban udara. Beliau menatapku dengan mata yang merah karena terlalu banyak menangis. Kehormatan keluarga ini sudah berada di ujung tanduk. Fahmi. Nama baik pesantren ini, ribuan santri yang menuntut ilmu di sini, dan amanah dari mendiang orang tuamu, semuanya akan hancur jika berita ini tersebar. Zahra telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Dia telah mengkhianati Allah dan juga kakaknya sendiri. Tapi dia tetap adikku, darah dagingku. Aku tidak bisa membiarkannya mati dalam kehinaan atau mengakhiri hidupnya karena putus asa. Beliau terdiam cukup lama. Keheningan itu terasa sangat menyiksa batinku. Aku hanya bisa meremas-remas ujung bajuku, menunggu kalimat apa yang akan keluar dari bibir suci beliau. Fahmi, aku sudah mengenalmu sejak kamu masih kecil. Aku tahu kejujuranmu, aku tahu ketulusanmu, dan aku tahu betapa besarnya pengabdianmu pada keluarga ini. Hanya kamu satu-satunya orang yang bisa aku percayai untuk menjaga rahasia ini. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan kami dari jurang kehinaan ini. Beliau tiba-tiba bergeser dari sajadahnya. Dan sebelum aku sempat menyadari apa yang terjadi, Ki Mansur, seorang ulama besar yang sujudnya hanya untuk Allah, tiba-tiba turun dari tempat duduknya dan bersujud di hadapanku. Beliau memegang kedua kakimu yang kasar dan kotor. Abah, apa yang Abah lakukan? Cepat bangun. Abah, teriakku dengan sangat histeris. Aku merasa sangat berdosa melihat pemandangan ini. Tubuhku gemetar hebat karena rasa terkejut yang luar biasa. Aku mencoba mengangkat tubuh beliau, namun Ki Mansur mencengkeram kakimu dengan sangat kuat sambil terisak. Aku memohon kepadamu, Fahmi, demi Allah yang menggenggam nyawaku, aku memohon kepadamu. Nikahilah Zahra. Selamatkan aibnya. Jadilah tameng bagi kehormatan keluarga ini. Aku tahu ini sangat tidak adil bagimu. Aku tahu kamu pantas mendapatkan wanita yang jauh lebih baik, yang suci dan salihah. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Tolonglah aku, anakku. Tolonglah ayahmu yang malang ini. Mendengar permintaan itu, duniaku seolah-olah runtuh seketika. Kepalamu terasa berputar hebat. Menikahi Zahra, wanita yang selama ini selalu menghinaku. Wanita yang menganggapku tidak lebih dari sampah jalanan. Dan yang paling menyakitkan, aku harus menikahi wanita yang sedang mengandung anak dari pria lain. Anak haram yang bukan darah dagingku. Pikiranmu melayang pada mimpi-mimpiku. Aku selalu membayangkan suatu hari nanti aku akan menikah dengan seorang gadis desa yang sederhana, yang kami akan saling mencintai dan membangun keluarga kecil yang bahagia karena Allah. Aku ingin memiliki istri yang menghormatiku, bukan yang merasa jijik setiap kali melihat wajahku. Namun sekarang, semua mimpi itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Aku melihat Ki Mansur yang masih bersujud di kaki pelayannya ini. Air matanya membasahi kulit kakimu yang pecah-pecah. Rasa hutang budi yang teramat sangat besar mulai berkecamuk di dalam dadaku. Aku teringat saat beliau memberiku makan di tengah kelaparan. Aku teringat saat beliau memberiku pakaian di tengah kedinginan. Aku teringat saat beliau mengajariku membaca ayat suci Allah saat aku masih buta huruf. Tanpa beliau, mungkin tulang belulangku sudah membusuk di selokan kota Kediri sejak lama. Air mataku tumpah tak terbendung. Dadaku terasa sangat sesak hingga aku hampir tidak bisa bersuara. Aku memejamkan mata erat-erat, mencari kekuatan dari lubuk hatimu yang paling dalam. Aku tahu, jika aku menolak, aku akan melihat pria mulia ini mati perlahan dalam rasa malu yang tak tertahankan. Bismillah. Suara aku keluar dengan sangat pelan, hampir menyerupai bisikan di tengah isak tangis. Ki Mansur mengangkat kepalanya, menatapku dengan tatapan penuh harapan yang sangat besar. Bismillah. Abah. Demi Allah. Dan demi rasa baktiku kepada Abah yang sudah menyelamatkan hidupku, saya menerima permintaan Abah. Saya bersedia menikahi Mbak Zahra. Mendengar jawabanku,
Kiai Mansur langsung memelukku dengan sangat erat. Beliau menangis sejadi-jadinya di pundakku. Tangisan yang penuh dengan rasa syukur sekaligus rasa bersalah yang amat mendalam. Beliau berkali-kali mengucapkan alhamdulillah dan mendoakan keselamatanku di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, Fahmi. Terima kasih, anakku. Allah akan membalas kebaikanmu dengan surga yang paling tinggi. Terima kasih sudah menyelamatkan nyawa kami semua. Aku hanya bisa terdiam membisu di dalam pelukan beliau. Meskipun beliau terus mendoakanku, namun hatiku terasa sangat kosong dan hampa. Aku merasa seperti baru saja menandatangani surat kematian bagi kebahagiaan pribadiku. Aku tahu, setelah pintu ruangan ini aku buka, hidupku akan berubah menjadi sebuah panggung sandiwara yang sangat menyakitkan. Aku akan menjadi suami dari seorang wanita yang membenciku, dan ayah dari seorang anak yang akan selalu mengingatkanku pada penghinaan dan aib yang kotor ini. Aku melangkah keluar dari ruangan Kiai dengan kaki yang lemas. Di lorong yang dingin itu, aku melihat Zahra berdiri di kejauhan, menatapku dengan mata sembab yang masih menyisakan sisa-sisa ketajaman dan rasa jijik, meskipun ia tahu akulah penyelamat hidupnya. Pernikahan itu akan segera dilaksanakan dalam waktu singkat, tanpa pesta, tanpa tawa, dan hanya beralaskan air mata. Aku tidak pernah tahu bahwa janji yang aku ucapkan pagi ini akan membawaku pada sebuah kenyataan yang jauh lebih mengejutkan saat malam pertama itu tiba di hadapanku. Kenyataan yang akan membuatku tersungkur lemas di atas sajadah, meratapi nasib yang begitu kejam sekaligus ajaib di bawah langit Kediri. Pernikahan rahasia itu dipersiapkan dalam waktu kurang dari 24 jam. Tepat pada pertengahan bulan Syaban yang basah di kota Kediri. Tidak ada tenda biru pernikahan yang didirikan di halaman pesantren kami yang luas. Tidak ada janur kuning yang melengkung indah di depan gerbang besi untuk menyambut tamu. Tidak ada satupun undangan yang disebar kepada para kiai, kerabat, atau pejabat daerah yang biasanya selalu meramaikan acara keluarga besar ini. Semuanya dilakukan dalam diam yang sangat mencekam dan menakutkan. Suasananya persis seperti sedang mengubur sebuah mayat yang membusuk di tengah malam buta agar bau busuknya tidak tercium oleh tetangga sekitar. Aku duduk terdiam di depan cermin kecil yang retak di dalam kamar asramaku yang sempit. Menatap pantulan wajahku sendiri yang terlihat sangat pucat, lelah, dan seakan tidak bernyawa. Baju koko putih yang aku kenakan adalah pakaian bekas pemberian santri lain yang sudah sedikit menguning di bagian kerahnya. Peci hitam usang yang bertengger di atas kepalaku terasa seperti mahkota duri tajam yang menusuk-nusuk kulit kepalaku. Hari ini, aku akan mengorbankan seluruh masa depanku, mimpiku, dan harga diriku demi menutupi sebuah aib kotor dari wanita yang paling membenciku. Aku melangkah keluar dari kamar asrama dengan kedua kaki yang terasa sangat berat, seolah sedang memikul batu karang raksasa. Aku berjalan lambat menyusuri lorong menuju ruang tengah rumah utama, tempat di mana sumpah suci itu akan segera diucapkan. Di ruangan besar berkarpet merah itu hanya ada Kiai Mansur, Ibu Nyai, seorang bapak penghulu dari kantor urusan agama yang sudah disumpah dengan kitab suci untuk tutup mulut rapat-rapat, dan dua orang ustadz senior pesantren sebagai saksi sahnya pernikahan kami. Udara di dalam ruangan itu terasa sangat dingin dan kaku. Kesunyiannya bahkan mengalahkan hembusan angin malam dari arah Gunung Klotok yang biasanya membekukan tulang belulang kami. Beberapa saat kemudian, terdengar derit pintu kamar utama yang dibuka perlahan. Zahra melangkah keluar dari kamarnya. Jantungku seakan berhenti berdetak di dalam rongga dadaku saat melihat penampilannya siang itu. Ia mengenakan kebaya putih sederhana yang terlihat sangat kebesaran di tubuhnya yang semakin kurus karena depresi berat. Tidak ada sedikit pun riasan yang menghiasi wajah cantiknya. Matanya bengkak dan merah mengerikan akibat terlalu banyak menangis siang dan malam. Pandangannya kosong menatap lantai marmer yang dingin. Ia berjalan sangat gontai, seolah-olah seluruh roh kehidupan sudah dicabut paksa dari jasadnya. Ibu Nyai memapahnya dengan penuh air mata untuk duduk di atas karpet, memposisikannya di jarak yang agak jauh dari tempatku bersimpuh. Zahra sama sekali tidak sudi menoleh ke arahku. Sedikit pun tidak. Bahkan saat aku secara tidak sengaja menatapnya, aku masih bisa merasakan dinding kebencian yang sangat tebal memisahkan takdir kami berdua. Prosesi ijab kabul pun dimulai dengan suara yang bergetar tertahan.
Tangan kananku yang kasar karena sering memegang sapu dan cangkul kebun dijabat erat oleh tangan Kiai Mansur. Tangan sang ulama besar itu bergetar hebat dalam genggamanku. Aku bisa melihat genangan air mata keputusasaan di pelupuk matanya yang mulai menua. Beliau sedang menyerahkan adik kandung kesayangannya, darah dagingnya sendiri, kepada seorang pesuruh hina sepertiku hanya untuk menutupi sebuah dosa besar. Aku menarik napas panjang. Berusaha keras menyingkirkan bayangan wajah pria bajingan yang telah menghancurkan masa depan wanita di seberang sana. Saya terima nikah dan kawinnya Zahra binti almarhum Kiai Haji Ahmad dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Suaraku menggema lantang dan tegas memecah kesunyian ruang tengah itu. Kata penentu nasib itu diucapkan oleh para saksi dengan nada yang sangat berat dan pelan. Tidak ada sorak-sorai kebahagiaan. Tidak ada senyuman lega dari wajah siapapun di ruangan itu. Yang terdengar tepat setelah kata sa itu diucapkan hanyalah suara isak tangis ibunya yang pecah seketika, menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Aku menundukkan kepalaku sedalam mungkin. Meneteskan air mata yang sedari tadi aku tahan sekuat tenaga agar tidak jatuh di hadapan mereka. Dalam hati aku merintih dengan sangat perih. Ya Allah, kuatkan pundak hamba yang lemah ini untuk menerima ujian hidup yang sangat pahit ini. Alhamdulillah prosesi ijab kabul ini berjalan lancar. Meskipun batinku menjerit kesakitan karena masa mudaku telah mati dan terkubur hari ini. Setelah doa penutup yang panjang dibacakan dengan suara parau oleh Kiai Mansur, kami diharuskan bersalaman untuk pertama kalinya sebagai sepasang suami istri. Aku beringsut pelan mendekati Zahra. Wanita yang kini secara hukum negara dan agama telah sah menjadi istriku. Istri di atas kertas yang berlumuran air mata dan aib kelam. Aku mengulurkan tanganku yang gemetar. Zahra tampak sangat ragu-ragu mengangkat tangannya. Ujung jari kami akhirnya bersentuhan untuk pertama kalinya. Kulitnya terasa sangat dingin. Sangat dingin seperti menyentuh balok es di tengah aliran sungai berantas. Ia mencium punggung tanganku dengan gerakan yang sangat cepat. Seolah-olah ia sedang dipaksa menyentuh kotoran dan takut tertular penyakit mematikan. Lalu ia langsung membuang mukanya ke arah lain, menarik tangannya menjauh dariku dengan kasar. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya yang pucat pasi. Malam harinya, suasana pesantren kembali sepi mencekam. Para santri sudah terlelap di asrama mereka masing-masing. Angin malam kota Kediri berhembus kencang menyusup lewat celah-celah ventilasi rumah, membawa hawa dingin yang menggetarkan tubuh. Malam ini adalah malam pertama kami. Malam yang seharusnya menjadi momen paling indah, romantis, dan ditunggu-tunggu oleh setiap pasang pengantin baru di dunia ini. Namun bagiku, malam ini adalah gerbang menuju neraka penyiksaan batin yang sesungguhnya. Aku berdiri mematung di depan pintu kamar Zahra. Kamar megah yang letaknya di bagian belakang rumah besar itu. Tanganku memegang kenop pintu yang terbuat dari besi kuningan. Rasanya sungguh sangat berat untuk memutarnya. Apa yang harus aku lakukan di dalam sana nanti? Apa yang akan ia teriakkan kepadaku? Apakah ia akan mencaci makiku dengan kata-kata kotor dan mengusirku untuk tidur di lantai luar yang dingin? Berbagai skenario mengerikan berkecamuk di dalam kepalaku, membuat nafasku memburu dan keringat dingin bercucuran. Aku sudah menyiapkan mentalku sekuat baja untuk menerima hinaan paling kejam malam ini. Aku bahkan sudah membawa sebuah bantal tipis di tangan kiriku. Bersiap-siap jika ia benar-benar mengusir dan membuangku keluar dari wilayah kekuasaannya. Dengan tangan yang gemetar hebat, aku memutar kenop pintu itu perlahan-lahan. Suara engsel pintu yang sedikit berderit memecah kesunyian malam yang meremas batinku. Kamar itu terasa remang-remang. Hanya diterangi oleh sebuah lampu tidur kecil berwarna kuning redup di sudut ruangan. Aku melangkah masuk satu langkah dengan dada yang berdegup sangat kencang. Nyaris meledak rasanya jantungku malam ini. Aku menahan napas, tidak berani mengeluarkan suara langkah kaki sedikit pun. Mataku perlahan menyapu seluruh penjuru kamar yang luas dan beraroma wangi bunga melati itu. Hingga akhirnya, pandanganku tertuju pada satu titik di sudut ruangan dekat karpet bulu. Jantungku seketika berhenti berdetak saat itu juga. Kakiku terasa lumpuh total. Kaku tidak bisa digerakkan sama sekali. Aku menatap pemandangan di depanku dengan mata terbelalak lebar dan mulut yang terkunci rapat.
Sebuah pemandangan yang sama sekali tidak pernah terlintas dalam pikiran liarku sekalipun. Mataku membelalak lebar. Tanganku yang sejak tadi memegang erat bantal tipis ketika lemas tak bertenaga, hingga bantal itu jatuh ke lantai tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Di sudut kamar yang luas dan mewah itu, di bawah temaram lampu kuning yang redup, aku sama sekali tidak melihat sosok Zahra yang angkuh. Aku tidak melihat wanita bengis yang bersiap untuk mencaci makiku dengan kata-kata kotor dan mengusirku keluar dari kamarnya. Pemandangan yang ada di depan mataku saat ini justru meruntuhkan seluruh akal sehat dan prasangka buruk yang sedari tadi menghantui kepalaku. Zahra sedang bersujud di atas sajadah panjang yang tergelar di lantai marmer. Tubuhnya dibalut mukena putih bersih yang menjuntai menutupi seluruh tubuhnya hingga menyentuh lantai. Bahunya bergetar sangat hebat. Suara isak tangisnya terdengar begitu pilu dan menyayat hati. Memecah kesunyian malam kota Kediri yang udaranya terasa semakin menusuk tulang. Ia menangis tersedu-sedu, merintih menyebut asma Allah berkali-kali dengan nada yang sangat putus asa dan penuh penderitaan. Mendengar suara engsel pintu berderit dan langkah kakiku yang terhenti secara tiba-tiba, Zahra perlahan-lahan mengangkat kepalanya dari tempat sujud. Wajah cantiknya basah kuyup oleh aliran air mata yang tidak kunjung berhenti. Matanya yang sangat bengkak menatapku dengan tatapan yang belum pernah aku lihat seumur hidupku. Tidak ada lagi kilat kebencian yang biasa ia tunjukkan kepadaku. Tidak ada lagi tatapan jijik seolah aku ini adalah sampah busuk. Yang ada hanyalah sebuah tatapan kosong yang penuh dengan kehancuran, ketakutan, dan penyesalan yang teramat dalam. Perlahan-lahan, ia melepaskan mukena bagian bawahnya. Dan hal gila selanjutnya benar-benar terjadi di luar jangkauan akal sehatku. Zahra tidak berdiri untuk memakiku. Ia justru merangkak dengan kedua lututnya di atas lantai karpet, mendekat ke arah tempatku berdiri mematung. Ia merangkak seperti seorang tawanan yang sangat putus asa, memohon ampunan di hadapan sang algojo maut. Sebelum aku sempat memundurkan langkah atau mencegah perbuatannya, kedua tangannya yang terasa sangat dingin dan gemetar sudah memeluk erat kedua kakiku. Kepalanya ia sandarkan tepat di atas punggung kakiku yang kasar, kusam, dan banyak bekas luka karena bekerja keras. Air matanya seketika membasahi kulit kakiku dengan sangat deras. Aku mematung sangat kaku. Lidahku benar-benar keluh tidak bisa merangkai satu kata pun. Tubuhku seolah tersambar petir ribuan volt dari langit. Adik kesayangan dari majikanku yang sangat kaya raya ini, wanita berpendidikan tinggi yang selalu meludah setiap kali melihat wajahku, malam ini justru mencium punggung kakiku sambil menangis meraung-raung memecah kesunyian kamar pengantin kami. Mas Fahmi, maafkan aku. Mas, ampuni aku yang kotor ini. Suaranya terdengar sangat serak, pecah, dan nyaris tidak terdengar jelas. Ia menyebut namaku dengan tambahan kata mas. Sebuah sebutan penghormatan yang sangat sopan. Kata yang belum pernah sekalipun sudi ia keluarkan dari bibirnya selama bertahun-tahun aku mengabdi menjadi jongos di rumah besar ini. Zahra terus menangis histeris di bawah kakiku. Ia memeluk kakiku semakin erat seolah takut aku akan berlari meninggalkannya. Setelah beberapa saat melepaskan sesak di dadanya, ia perlahan melepaskan pelukannya. Dengan tangan yang masih bergetar hebat, ia merogoh laci meja rias kecil yang berada tepat di sampingnya. Ia mengeluarkan sebuah buku harian bersampul kulit buatan yang tampak kusam dan selembar kertas hasil pemeriksaan medis dari rumah sakit. Ia menyerahkan kedua benda itu ke tanganku sambil menatapku dengan pandangan memelas yang menghancurkan hatiku. Bacalah, Mas. Bacalah semua yang ada di dalam sana. Agar kamu tahu betapa hina, betapa bodoh, dan betapa kotornya istrimu ini. Rintihnya dengan napas yang tersengal-sengal karena terlalu banyak menangis. Dengan tangan yang ikut bergetar hebat, aku membuka lembar demi lembar buku harian itu dan melihat hasil pemeriksaan medis tersebut dengan mata berkaca-kaca. Tulisan tangannya terlihat berantakan, dibasahi oleh bercak-bercak air mata yang sudah mengering di atas kertas. Fakta yang tertulis di halaman itu merobek-robek jantungku hingga berdarah-darah. Kebenaran kelam yang selama ini tersimpan rapat dari dunia luar, akhirnya terbongkar di malam pertama pernikahan kami. Zahra bukanlah wanita murahan seperti yang dituduhkan oleh pikiran liarku selama ini. Zahra tidak pernah sekalipun melakukan pergaulan bebas atas dasar suka sama suka.
Wanita malang yang bersimpuh di hadapanku ini adalah korban kebiadaban yang sangat keji dari setan berwujud manusia. Ia menceritakan malam laknat itu dengan kalimat yang menyayat nurani. Ia dijebak oleh sahabat perempuannya sendiri di sebuah acara kampus. Minumannya dibius dengan obat tidur berdosis sangat tinggi hingga ia tidak sadarkan diri. Saat ia membuka matanya keesokan harinya, semuanya sudah terlambat. Langit serasa runtuh menimpa tubuhnya. Kehormatannya telah direnggut secara paksa, kejam, dan brutal oleh anak pejabat keparat itu di sebuah kamar hotel. Laki-laki iblis itu bahkan dengan sengaja merekam kejadian menjijikan tersebut dan mengancam akan menyebarkannya ke seluruh penjuru negeri. Tujuannya hanya satu, untuk menghancurkan nama baik Kiai Mansur dan meruntuhkan reputasi pesantren kami karena sebuah dendam politik dan persaingan kekuasaan lokal yang sedang memanas di kota Kediri. Air mataku akhirnya tumpah tak tertahankan lagi. Menetes deras membasahi lembaran buku harian yang menjadi saksi bisu atas penderitaan batinnya selama ini. Di halaman terakhir buku itu, Zahra menuliskan sebuah pengakuan yang membuat rongga dadaku terasa sangat sesak dan sakit. Ia menuliskan alasan sebenarnya mengapa ia selama ini begitu membenciku dan selalu menghinaku di setiap kesempatan. Ia menulis, "Mas Fahmi, setiap kali aku melihat wajahmu yang tenang setelah sholat di masjid, aku merasa diriku seperti iblis. Aku sangat iri melihat kedamaian yang ada di dalam hidupmu. Aku iri melihat betapa suci dan tenangnya hari-harimu dalam beribadah dan bersujud kepada Allah. Sementara diriku selalu merasa kotor, merasa sangat menjijikan, dan selalu dihantui oleh bayang-bayang kejadian malam jahanam itu setiap kali aku mencoba memejamkan mata di dalam kamar ini." Zahra sengaja melampiaskan rasa frustrasinya dengan bersikap sombong dan merendahkanku di depan semua orang. Semua kemarahan dan caci maki itu hanyalah sebuah topeng rapuh yang ia gunakan untuk menutupi rasa hancur, rasa takut yang luar biasa, dan perasaan tidak berharganya dirinya sendiri di hadapan Allah dan keluarganya. Zahra kembali menatapku dari bawah lantai. Tangannya meraih ujung baju kokoku dengan sangat lemah dan putus asa. "Mas, aku sadar aku sama sekali tidak pantas bersanding dengan pemuda sesuci dirimu. Aku wanita kotor yang membawa aib. Jika kamu ingin menceraikanku setelah bayi ini lahir ke dunia nanti, aku sangat ikhlas, Mas. Aku rela menanggung semuanya sendirian. Tapi aku mohon kepadamu, untuk malam ini saja, izinkan aku menjadi istrimu yang hina ini. Tolong ajari aku mengaji lagi, Mas. Bimbing aku ke jalan Allah, agar kelak anak yang ada di dalam rahimku ini bisa memiliki hati yang bersih, kuat, dan penyabar seperti dirimu. Aku tidak ingin anak ini mewarisi dosa dan kehinaan ibunya." Mendengar permohonan yang begitu tulus dan menyedihkan itu, seluruh pertahanan batinku hancur berkeping-keping menjadi debu. Tembok kebencian, rasa sakit hati, dan ketakutan yang kubangun selama berhari-hari ini runtuh seketika tanpa sisa. Di mataku saat ini, aku sama sekali tidak melihat sosok majikan yang sombong lagi. Aku hanya melihat seorang wanita rapuh yang jiwanya sedang sekarat berdarah-darah, dan sangat membutuhkan pertolongan untuk diselamatkan. Dengan derai air mata yang terus mengalir membasahi pipiku, aku membungkukkan badanku. Aku memegang kedua bahunya yang bergetar kedinginan, dan perlahan-lahan mengangkat tubuh mungilnya dari dinginnya lantai karpet kamar itu. Aku menatap kedua matanya yang basah dan memerah. Aku mengusap sisa air mata di pipinya dengan kedua ibu jariku yang kasar. Malam itu, di bawah langit Kediri yang menjadi saksi bisu, aku meletakkan telapak tangan kananku dengan lembut di atas ubun-ubunnya. Aku membacakan doa pernikahan dengan suara yang bergetar hebat menahan isak tangis. Memohon kepada Allah yang Maha Pengasih agar menyembuhkan luka batin istriku, dan melindungi janin tak berdosa yang sedang tumbuh di dalam rahimnya. Malam pertama kami sama sekali bukanlah malam penyatuan raga, melainkan malam penyatuan dua jiwa yang sama-sama hancur, saling membasuh luka masa lalu dengan air mata pengampunan. Sejak malam pertama yang dipenuhi dengan lautan air mata itu, dinding kamar kami menjadi saksi bisu atas sebuah perubahan besar. Tidak ada lagi Zahra yang angkuh dan suka mencaci maki. Yang ada hanyalah seorang wanita rapuh yang sedang belajar merangkak mencari cahaya keridaan Allah. Pagi itu, saat kabut tipis masih menyelimuti lereng Gunung Wilis di kejauhan,
Aku terbangun dan mendapati Zahra sudah bangun lebih dulu. Ia duduk bersimpuh di atas sajadah, mengenakan mukena yang menutupi rapat tubuhnya. Tangannya yang gemetar memegang sebuah buku ikro kecil yang halamannya sudah sedikit lusuh. Mas Fahmi, ajarin aku membaca huruf ini. Lidahku kaku sekali rasanya. Ucapnya dengan suara pelan dan mata yang kembali berkaca-kaca. Dadaku berdesir hangat mendengar panggilannya. Aku duduk di hadapannya, mengambil jarak yang sopan. Dengan sabar, aku menuntun bibirnya mengeja huruf demi huruf hijayah. Terkadang ia menangis terseduh-seduh di tengah bacaannya. Ia merasa sangat berdosa karena di usianya yang sudah dewasa, ia bahkan tidak mengenali huruf-huruf kitab suci dengan baik. Setiap kali air matanya menetes jatuh ke atas lembaran kertas kitab itu, aku dengan lembut menyekanya menggunakan ujung lengan baju kokoku. Aku meyakinkannya bahwa Allah Maha Pengampun, dan tidak ada kata terlambat bagi seorang hamba yang ingin kembali pulang ke pelukan Tuhannya. Bulan demi bulan berlalu dengan sangat lambat namun pasti. Perut Zahra semakin membesar seiring berjalannya waktu. Kehamilannya yang kini memasuki bulan ke-7 mulai tidak bisa lagi disembunyikan di balik baju gamisnya yang longgar. Kami harus sangat berhati-hati setiap kali melangkah keluar dari area rumah utama pesantren. Bisik-bisik tetangga dan pandangan curiga dari para jamaah pengajian mulai bermunculan. Suatu hari, saat aku mengantarkannya memeriksakan kandungan ke sebuah klinik kecil di dekat Pasar Pahing Kota Kediri, ujian mental itu datang menghantam kami dengan keras. Beberapa ibu-ibu yang sedang mengantre obat menatap Zahra dengan tatapan sinis. Mereka berbisik-bisik dengan suara yang sengaja dikeraskan agar kami mendengarnya. Mereka mempertanyakan mengapa adik Ki Mansur yang baru saja menikah tiba-tiba perutnya sudah sebesar itu dalam waktu yang singkat. Kalimat-kalimat tajam meluncur seperti anak panah beracun. Menuduh bahwa keluarga ulama besar di Kediri ini sedang menutupi aib hina anak bungsunya. Zahra menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tangannya mencengkeram erat kemejaku hingga buku jari-jarinya memutih. Tubuhnya bergetar menahan tangis dan rasa malu yang luar biasa. Ia merasa sangat bersalah karena keberadaannya telah mencoreng nama baik keluarganya di mata masyarakat Kediri. Namun saat itu juga, aku menggenggam tangannya dengan sangat erat. Aku berdiri tegak menatap ibu-ibu tersebut dengan sorot mata tajam namun tetap tenang. Aku tidak membalas ucapan kotor mereka dengan amarah. Aku hanya tersenyum sambil mengelus perut istriku dengan penuh kasih sayang di depan umum. Aku bertindak seolah-olah aku adalah calon ayah yang paling bahagia di dunia ini. Aku ingin menunjukkan kepada dunia bahwa aku adalah pelindung utamanya. Tameng yang akan menangkis semua hinaan yang mengarah kepadanya. Melihat sikapku yang begitu melindungi, tangis Zahra akhirnya pecah saat kami berada di dalam mobil tua milik pesantren. Ia menangis terseduh-seduh memeluk lenganku. Mas Fahmi, mengapa kamu rela pasang badan untuk anak yang bahkan bukan darah dagingmu? Mengapa kamu begitu baik kepadaku setelah semua penderitaan yang aku berikan kepadamu selama ini? Tanyanya di sela-sela isak tangis yang menyayat hati. Aku hanya tersenyum tipis sambil terus mengemudikan mobil menyusuri jalanan kota Kediri yang mulai padat merayap. Aku menjawab dengan suara tenang. Karena kamu adalah tanggung jawabku di hadapan Allah sekarang. Zahra, apapun yang ada di dalam rahim ini, dia adalah makhluk Allah yang suci dan tidak berdosa. Aku sudah berjanji kepada Abah dan kepada diriku sendiri untuk terus menjagamu. Perhatian dan kasih sayang tulus yang aku berikan tanpa pamrih rupanya mulai menumbuhkan benih-benih cinta yang sesungguhnya di dalam hati Zahra. Ia berubah menjadi istri yang sangat berbakti. Ia mulai memasak untukku, menyiapkan air hangat setelah aku seharian bekerja memotong kayu atau membersihkan halaman pesantren. Ia memijat bahuku yang pegal di malam hari. Kami sering menghabiskan malam dengan duduk berdua di teras belakang, menatap bintang-bintang di langit Kediri, sambil membicarakan nama yang bagus untuk calon bayi kami kelak. Tidak ada lagi batas majikan dan pelayan di antara kami. Yang ada hanyalah sepasang suami istri yang saling menguatkan di tengah badai fitnah yang terus mengancam dari luar tembok pesantren. Hingga akhirnya, malam yang paling mendebarkan itu tiba. Usia kandungan Zahra sudah memasuki bulan ke-9. Hujan turun rintik-rintik membasahi bumi Kediri malam itu. Tiba-tiba, dari dalam kamar terdengar jeritan kesakitan Zahra yang sangat keras.
Aku berlari panik dan mendapati istriku sudah tergeletak di lantai, mengerang kesakitan sambil memegangi perutnya yang kram hebat. Air ketubannya sudah pecah membasahi karpet kamar kami. Wajahnya pucat pasi, dipenuhi peluh dingin sebesar biji jagung. "Mas, sakit sekali, Mas. Tolong aku." Rintihnya dengan napas terputus-putus. Cengkeramannya di tanganku begitu kuat hingga kuku-kukunya menancap di kulit telapak tanganku. Tanpa berpikir panjang, aku langsung membopong tubuhnya yang terasa sangat berat. Aku berlari menerobos gerimis malam, berteriak memanggil Ki Mansur untuk segera menyiapkan mobil. Kami memacu kendaraan dengan kecepatan penuh menuju rumah sakit Gambiran Kediri. Sepanjang perjalanan, Zahra terus menjerit kesakitan. Tangannya tidak mau melepaskan genggamanku sedetik pun. Di tengah rasa sakit yang mendera-dera punggung dan perutnya, ia menatapku dengan mata yang sayu, seolah-olah nyawanya sudah berada di ujung kerongkongan. "Mas Fahmi, kalau aku tidak selamat malam ini, tolong maafkan semua dosa-dosaku. Mas, tolong rawat anak ini dengan ajaran agama Allah. Jangan biarkan dia tahu betapa hinanya masa lalu ibunya." Racaunya dengan bibir yang membiru menahan kontraksi yang sangat hebat. "Jangan bicara sembarangan. Kamu pasti selamat. Kamu wanita yang sangat kuat. Allah bersama kita." Bentakku dengan suara bergetar dan air mata yang terus mengalir deras membasahi setir mobil. Jantungku berdetak sangat kencang. Ketakutan terbesar dalam hidupku kini hadir membayangi pikiranku. Aku baru saja menemukan arti cinta dan keluarga yang sesungguhnya. Dan aku tidak siap jika Allah harus mengambilnya kembali malam ini. Mobil kami mengerem mendadak di depan ruang gawat darurat rumah sakit. Para perawat langsung membawa Zahra masuk dengan ranjang dorong yang bergerak sangat cepat. Pintu ruang bersalin ditutup rapat dengan suara dentuman keras, meninggalkanku sendirian di lorong rumah sakit yang dingin dan sunyi, menanti keputusan antara hidup dan mati yang digariskan oleh takdir. Lorong unit gawat darurat Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri malam itu terasa seperti lorong panjang menuju alam barzah bagiku. Udara dingin dari pendingin ruangan menusuk-nusuk kulitku yang masih basah kuyup oleh keringat dan air hujan. Aku mondar-mandir di depan pintu putih ruang bersalin dengan detak jantung yang nyaris menghancurkan tulang rusukku dari dalam. Dari balik pintu kayu yang tebal itu, terus-menerus terdengar jeritan Zahra yang sangat melengking. Disusul dengan rintihan kesakitan yang menyayat hati dan menguras air mataku. Setiap kali istriku berteriak memanggil-manggil namaku menahan rasa sakit yang luar biasa. Rasanya ada ribuan jarum beracun yang ditusukkan tepat ke ulu hatiku. Aku bersandar lemas di dinding tembok yang terasa seperti balok es, lalu perlahan-lahan merosot hingga terduduk di atas lantai keramik yang dingin. Aku menenggelamkan wajahku di antara kedua lututku. Aku menangis sejadi-jadinya seperti anak kecil yang kehilangan arah. Aku meratap dan memohon kepada Allah agar tidak mengambil nyawa wanita yang baru saja aku cintai dengan segenap jiwaku. Tidak lama kemudian, dari ujung lorong, Ki Mansur dan Ibu Nyai datang berlari kecil dengan napas terengah-engah. Wajah sang ulama besar kebanggaan masyarakat Kediri itu tampak sangat pucat pasi seolah tidak ada aliran darah. Beliau langsung ikut terduduk di lantai lorong rumah sakit tepat di sampingku. Mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi sambil merapal doa-doa keselamatan dengan bibir yang bergetar hebat. Kami bertiga larut dalam ketakutan yang mencekam jiwa raga. Bayangan masa lalu yang kelam, rasa sakit hati, dan dosa-dosa yang pernah menghancurkan kehormatan keluarga ini seolah ikut menari-nari menertawakan penderitaan kami. Waktu benar-benar terasa berhenti berputar. 5 jam berlalu bagaikan 5 abad yang menyiksa batin kami di neraka dunia. Hingga akhirnya, tepat menjelang suara azan subuh berkumandang dari arah menara Masjid Agung Kota Kediri, jeritan memilukan dari dalam ruangan itu tiba-tiba terhenti. Suasana seketika menjadi sangat sunyi mencekam. Jantungku serasa berhenti berdetak saat itu juga. Namun beberapa detik kemudian, digantikan oleh sebuah suara yang seketika mengembalikan aliran darah kami. "Owe! Owe!" Suara tangisan bayi melengking memecah kesunyian lorong rumah sakit yang dingin. Tangisan itu terdengar begitu nyaring dan penuh dengan semangat kehidupan baru. Aku mendongakkan kepalaku dengan sangat cepat. Air mataku tumpah ruah membasahi kemeja lusuhku. Alhamdulillah.
Kalimat suci tanda syukur itu meluncur deras dari bibirku dan bibir Kiai Mansur secara bersamaan. Pintu ruang bersalin berderi terbuka perlahan. Seorang dokter perempuan keluar dengan senyuman yang sangat melegakan dada. Istri dan anak bapak berhasil selamat. Bayinya laki-laki. Kondisinya sangat sehat dan tampan sekali. Bapak sudah boleh masuk ke dalam untuk menemuinya. Ucap dokter itu dengan nada suara yang sangat lembut. Aku melompat bangun dengan kedua kaki yang masih gemetar. Berlari kecil menerobos masuk ke dalam ruangan yang berbau tajam obat-obatan itu. Di atas ranjang besi rumah sakit, di bawah cahaya lampu neon yang terang benderang, aku melihat Zahra terbaring sangat lemas tak berdaya. Wajah cantiknya pucat tanpa rona darah. Rambutnya basah oleh keringat perjuangan hidup dan mati. Namun ada sebuah senyuman paling indah, paling tulus, dan paling damai yang pernah aku lihat seumur hidupku terukir di bibirnya yang kering. Di dalam pelukan hangatnya, terbungkus rapat oleh selimut tebal berwarna biru muda, sesosok bayi merah yang sangat mungil sedang menggeliat pelan mencari kehangatan. Aku melangkah mendekat ke sisi ranjang dengan dada yang bergemuruh hebat dipenuhi oleh luapan emosi. Zahra menatapku lekat-lekat dengan mata yang kembali berkaca-kaca menahan tangis. "Mas Fahmi, jagoan kecil kita sudah lahir ke dunia. Mas," ucapnya dengan suara yang sangat lirih namun penuh dengan luapan kebahagiaan yang tidak akan pernah bisa dilukiskan dengan kata-kata. Tanganku sangat gemetar saat mengambil alih tubuh bayi merah itu dari pelukan ibunya. Tubuh mungil itu terasa begitu hangat menyentuh telapak tanganku yang kasar. Aku menatap wajahnya yang tertidur damai. Tidak ada sedikit pun, bahkan seujung kuku pun terlintas di pikiranku tentang siapa pria biadab yang telah menanamkan benih ini secara paksa. Di mataku saat ini, di dalam lubuk hatiku yang terdalam, dan di dalam seluruh jiwa ragaku, bayi mungil ini adalah anakku. Ia adalah darah dagingku sendiri yang sengaja dikirimkan oleh Allah sebagai anugerah terindah melalui perantara rahim istriku tercinta. Aku perlahan mendekatkan bibirku ke telinga kanannya yang masih sangat kecil. Dengan suara yang bergetar hebat menahan tangis haru biru kebahagiaan, aku melantunkan panggilan azan dengan sangat merdu dari lubuk hati. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Suaraku menggema lembut menggetarkan udara di dalam ruangan itu. Lantunan suci itu menyapu bersih membuang jauh-jauh semua sisa-sisa luka masa lalu, dendam kesumat, caci maki, dan penderitaan yang pernah membelenggu hidup keluarga kami. Zahra menangis terseduh-seduh mendengar lantunan azanku, begitu pula dengan Kiai Mansur yang berdiri terdiam di ambang pintu, menyaksikan kebesaran hati pelayan rendahan yang kini menjadi pahlawan bagi nyawa keluarga mereka. Tahun-tahun berlalu dengan sangat cepat bagaikan hembusan angin sejuk di lereng Gunung Kelut. Anak laki-laki tampan itu kami beri nama Muhammad Nur Ilhami. Sebuah nama yang memiliki arti cahaya ilham yang membawa kedamaian abadi. Ia tumbuh menjadi balita yang sangat cerdas, periang, sehat walafiat, dan sangat menyayangiku sebagai ayah satu-satunya yang ia kenal di dunia ini. Zahra telah berubah total seutuhnya dari seorang majikan kota yang angkuh dan sombong, menjadi seorang istri dan ibu yang sangat salihah serta penurut. Ia mulai menutup rapat auratnya dengan sempurna setiap kali keluar rumah, rajin bangun di sepertiga malam untuk bersujud memohon ampunan dosa, dan mengabdi melayaniku dengan rasa hormat yang luar biasa besar. Ia tidak pernah lagi berani meninggikan suaranya di hadapanku, walau hanya 1 oktav. Cinta sejati kami berdua pada akhirnya tumbuh sangat subur di atas tanah penderitaan masa lalu, dan disirami terus-menerus oleh air mata keikhlasan yang tulus. Kisah perjalanan hidupku ini akan selalu menjadi saksi bisu bagiku pribadi yang terukir di balik dinding-dinding kokoh pesantren tua kami di kota Kediri. Aku belajar bahwa seburuk apapun masa lalu, sehina dan sekotor apapun aib yang pernah menodai lembaran hidup, selalu ada ruang yang sangat luas untuk bertaubat memohon ampunan. Aku membuktikan sendiri bahwa kasih sayang dan keikhlasan yang tulus tanpa pamrih untuk menerima segala ketetapan takdir, pada akhirnya mampu merubah sebuah penderitaan yang paling menyakitkan sekalipun, menjadi sebuah taman kebahagiaan yang paling damai di dunia ini. Menyimpan dendam dan amarah memang hanya melahirkan luka baru yang membusuk. Namun karena aku memilih untuk memaafkan, mengikhlaskan, dan menerima segala kekurangan istriku semata-mata karena Allah, aku kini bisa memetik mukjizat cinta luar biasa yang tidak akan pernah mati ditelan oleh waktu.